Halo semuanya, di video kali ini gue akan ngebahas lagi soal GBF ya. Jadi kalau kalian baru nyampe di rank 150, ini gue bagiin beberapa tipsnya buat kalian ya supaya ya bisa mempermudah cara kalian main atau mempercepat kalian grinding di GBF ini kan. Nah jadi di GBF tuh sekarang limit ranknya tuh paling mentok untuk sekarang di rank 375. Nah, tapi di sini gue mau fokusnya ke dari 150 sampai rank 200. Nah, jadi sebelum kalian mulai buat farming di rank 150 sampai 200, kalau kalian baru naik, biasanya kalian harus naikin dulu nih limit ranknya ke 175. Nah, caranya gimana? Nah, caranya kalian buka nih dari Fanta Grande. Jadi di GBF tuh ada beberapa Skydome ya. Nyebutnya Skydome. Ada 3 Skydome, nanti di sini ada Aurelia Grande, Nala Grande sama Fanta Grande. Nah, kalian pilih Fanta Grande. Nah, itu kalian pilih pulau namanya Sinken Steel ini. Udah masuk Sinken Steel, kalian pilih quest yang di titik kedua dari paling kiri nih. Nah, ini namanya Wizard of the Stars. Nah, kalian kelarin dulu nih questnya, nanti baru bisa ngebuka limit ranknya sampai 175 gitu. Oke, terus kalau misalkan kalian udah di rank 175 nih, terus mau ke rank 200, caranya sama lagi. Caranya itu kalian harus buka limit ranknya. Limit ranknya pakai quest. Questnya tuh masih ada di Fanta Grande. Terus habis itu kalian ke pulau namanya Agastya. Nah, di Pulau Agastya ini kalau nggak salah tuh namanya Invitation from the Stars. Jadi dia di quest chapter 59, cuman kalian cari nama questnya Invitation from the Stars. Nah, ini ngebuka rank limit kalian dari 175 ke 200 gitu ya. Oke, jadi setelah kalian sudah di rank 150 nih dan kalian udah ngebuka limitnya ke rank 175, kalian harus ngapain aja sih? Atau enggak rate apa aja sih yang udah di unlock gitu ya? Nah, di sini gue bakal jelasin ya beberapa ya. Jadi gue mulai dari si buka rate Magna 3 atau Red M3 ini. Nah, Red M3 ini masih baru hitungannya karena ini emang baru keluarnya tahun 2024 gitu dan mereka keluarnya bertahap. Nah, cara kalian nge-unlock Red ini minimal kalian harus rank 151 lah. Habis itu kalian kelarin nih yang di Red Magna sebelumnya atau enggak Red Regalia series kayak si Grimnir, kayak Alexiel dan sebagainya gitu ya. Dan itu harus sesuai LE. Misalkan kayak si Tiamat nih. Tiamat kan win. Berarti yang harus dilakuin ya kalau buat nge-unlock si Tiamat ini ya. Selain dari rank 151, kalian juga harus kelarin si Grimnir gitu. Oke. Setelah Red Magna 3, kita lanjut ke Red Six Dragons. Nah, Red Six Dragons ini requirement-nya rank kalian harus rank 151 sama kalian harus kelarin Lindworm. Nah, contoh ya, ini kayak si Wilnas. Dia kan cuma Lindworm doang nih sama rank 151. Terus kita cek lagi nih si Wamdus. Sama juga. Nah, si Red Six Dragon ini selain dari dia punya rate 30 orang ini, kalian juga bisa kelarin yang free quest-nya. Free quest-nya tuh kayak dia solo quest gitu loh. Jadi buat kalian doang, nggak bisa di-share ke orang lain. Nah, contohnya kayak gini nih. Kalian buka dari red list, masuk ke free quest list. Nah, kalian tinggal klik ini, nanti kelihatan red yang si naganya. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya yang itu bisa di-share, yang ini bisa di-share. Nah, untuk yang nggak bisa di-share atau solo quest ini, kalian bisa kelarin per LE-nya 2 kali sehari. Nah, lanjut kita ke red gold bar ya, red gold bar. Jadi di video sebelumnya kan gue kan pernah jelasin ya, ada red Proto Bahamut yang impossible sama red Imperial Ascension atau enggak Ultimate Bahamut yang impossible. Nah, ada tambahan red lagi nih pas kalian udah di rank 150, yaitu red Akasha yang ini Omen of the Broken Sky sama Grand Order yang impossible atau yang Peacemaker Wings impossible. Untuk yang Akasha requirement-nya itu kalian cukup di rank 150 aja. Nah, rank 110 habis itu quest yang harus dikelarin yaitu si Proto Bahamut yang impossible sama kelarin quest di chapter 61 namanya One by One Devil.
Nanti gue tunjukin kayak klipnya ya gitu ya di layar kalian, itu bisa ketemu di mana questnya gitu ya. Nah, untuk yang Grand Order, kalian cukup rank 150 aja, abis itu sama kelarin Proto Bahamut Impossible aja. Gitu. Nah, satu lagi nih, karena kita masih di 150, ada satu lagi rate-nya yang lumayan krusial sih. Gue nyebutnya rate 3 pria ganteng. Nah, dan ini salah satu dari 3 pria ganteng tersebut, yaitu si Beelzebub. Nah, Beelzebub ini kalau di red list namanya Long Life the King. Nah, requirement-nya kalian cukup rank 150, tapi kalian juga harus kelarin quest di chapter 132 namanya We Reject Happiness, sama kelarin side story di What Makes the Sky Blue yang Paradise Lost. Ini kalau nggak salah sequel keduanya dari What Makes the Sky Blue gitu ya. Nah, di sini dia sebutin lebih spesifiknya di bagian ending. Jadi istilahnya kalian harus kelarin side story-nya dulu deh sampai ending gitu ya. Nah, habis itu ada kelarin raid-nya Lucilius yang biasa nih. Lucilius yang biasa, habis itu sama kelarin side quest Chaos Returns Down sama Dusk. Nah, quest-nya ini kalau nggak salah ada di map gitu. Gue tunjukin deh tar klipnya. Nah, itu semua tadi yang gue sebutin itu bisa kalian buka di rank 150-an lah. Rank 150-an. Nah, sekarang kita pindah nih ke rank 170. Rank 170 itu sisaannya dari red 3 pria ganteng yang gue sebutin sebelumnya, yaitu si Luciliusnya sendiri, tapi Luciliusnya ini udah ganti ya jadi Lucilius yang versi hardnya gitu. Nah, Lucilius versi hardnya ini selain dari ranknya harus 170 ke atas kalau pengen buka ranknya, kalian juga harus kelarin ya Luciliusnya. Habis itu sama kelarin questnya nih, request di chapter 114 namanya Skyward Blessing gitu. Untuk yang terakhir nih dari seri raid yang 3 pria ganteng, ada yang terakhir Belial atau sebutan di raid listnya The Fallen Angel of Cunning. Requirement ya, selain kalian harus rank 170 nih, kalian harus kelarin chapter 111 yaitu The Edgeland. Ini kayak semacam requestnya gitu ya di chapter 11 nya, namanya The Edgeland. Nah, habis itu kalian harus kelarin side story WMTSB yang 000. Ini berarti yang ketiga nih dari sequelnya What Makes the Sky Blue, dan itu sampai ending. Habis itu kalian juga harus kelarin sama aja kayak Lucilius yang biasa, sama ada satu lagi side quest namanya Fallen Paradise. Gua agak lupa ini yang di Edgeland atau yang di Fallen Paradise gitu. Jadi salah satu dari kedua ini nih kalian harus lawan Belial, tapi Belialnya yang versi weak dari aslinya gitu. Itu kayak semacam apa ya, tes kalian gitu ya, kalau misalkan kalian emang udah siap gitu buat raid Belial, kira-kira gitu. Oke, setelah gue jelasin raid-raid yang bakal bisa kalian buka dan bisa kalian kelarin gitu ya di rank 150, gue mau jelasin nih beberapa weapon yang bakal ngefek karena raid-raid tersebut udah dibuka gitu ya. Pertama tuh ada Dark Opus Weapon ya. Jadi Dark Opus Weapon ini, kalau kalian masih ingat di video gue sebelumnya, gue pernah nyebutin kalau si Opus ini bisa sampai FLB. Nah, untuk rank kalian yang di 150 ke atas ini, atau enggak sampai 170 lah, kalian bisa tuh upgrade lagi tuh dari FLB ke ULB atau dari bintang 4 ke bintang 5. Nah, gue di sini bakal jelasin sedikit ya kalau FLB bahannya butuh apa aja. Nah, kalau FLB kalian tuh butuh per weapon ya si Shadow Substance atau bahan unik dari si Lucius biasanya. Habis itu sama Silver Centrum. Silver Centrum ini kalian bisa dapat dari Grand Order, mau yang Impossible atau yang normal. Lalu ada Legendary Merit. Nah, Legendary Merit ini atau kertas merah yang bisa gue sebut, ini bisa kalian tuker dari Treasure Trade. Nah, atau kalian bisa dapat dari Proto Bahamut yang Impossible atau enggak Ultimate Bahamut yang Impossible. Tuh. Selain dari si kertas merah atau si Legendary Merit ini, ada Supreme Merit juga atau kertas coklat. Nah, kertas coklat ini kalian bisa dapat juga sama, bisa dari Proto Bahamut Impossible atau dari Akasha juga bisa, atau enggak dari Ultimate Bahamut juga bisa gitu ya. Ini lumayan banyak lah ngedropnya di rate mana aja gitu ya. Cuma yang kalian harus ngeliatin lah itu drop rate-nya di mana aja gitu ya. Nah, habis itu ada earn.
Nah, earn ini biasanya kalau orang yang masih baru-baru main ini emang agak sedikit, cuman nggak masalah karena red yang kayak Six Dragons atau red red gold bar kayak si Akasha atau Grand Order ini biasanya dia ngedrop earn. Tapi gue lebih saranin lu farmingnya di red Six Dragon aja karena emang lebih pasti gitu. Untuk yang FLB kalian butuh earnnya 30. Habis itu ada animanya juga nih, anima Omega dari rednya M2 atau dari rednya si Grimnir dan kawan-kawan. Nah, red Grimnir dan kawan-kawan itu kalian butuhnya 10. Oke. Nah, setelah kita rekap, baru kita pindah nih ke bintang 5-nya. Jadi bintang 5 itu ada spesifikasinya lagi nih. Kalau kalian mau upgrade ke bintang 5, kalian ada bahan yang memang harus nunjukin kalau LE kalian emang fokus di LE tersebut. Namanya tidings. Tidings ini bisa kalian dapetin kalau party kalian full 1 LE dan kalian baru kelarin raid di Lucilius Heart-nya sekali atau enggak 5 kali, dan itu dapatnya dari trofi. Jadi kalau misalkan kalian misalkan nih gue pakai party win, semuanya full win gitu ya di Lucilius di Lucilius Heart gitu ya. Nah, gue kelar, berarti gue dapet tiding. Kalau gue baru pertama kali clear Lucilius Heart pakai Elewin, dapatnya itu semacam tiding. Nah, tidingnya ini nih bakal dipakai buat upgrade weapon Dark Opus. Ingat, Dark Opus per ele ada 2 weapon, berarti tidingnya ada 2 juga. Nah, tiding pertama kan tadi dapat pas pertama kali clear Lucilius Heart pakai ele 1 ele doang kan, benar-benar 1 ele partinya. Nggak boleh ada nggak boleh ada karakter ele lain gitu. Nah, untuk yang tiding keduanya nih, atau untuk tiding untuk Dark Opus weapon keduanya, kalian perlu kelarin 5 kali lagi. Dan itu seingat gua nggak termasuk yang sekali kalian kelarin itu. Jadi istilahnya kalian harus 6 kali main di LE yang sama gitu buat dapetin full 2 tiding tersebut. Setelah kita dapet tidingnya, kita diperlukan bahan-bahan yang lain juga nih buat bintang 5-nya. Misalkan kayak si Tears yang kayak tadi material unik yang gue sebutin di Lucilius Heart gitu ya. Itu kita perlunya 5. Habis itu ada gold brick atau gold bar. Nah, gold bar ini yang lumayan masalah karena gold bar yang pernah gue bilang sebelumnya itu drop rate-nya tuh lumayan parah. Jadi kalau emang kalian niat mungkin beberapa event bisa ngasih lah gold brick gratis ini nih, gold bar gratis. Cuma kalau emang kalian misalkan mau cepet-cepet farming gitu ya, atau lagi FOMO banget nih, lagi pengen niat banget main GWF, ini mungkin bakal jadi masalah kalian ke depannya nih. Nah, selain dari tidings, tears, sama si gold bar ini, kalian juga butuh bahan dari Proto Bahamut HL, yaitu Primeval Horn-nya gitu ya. Primeval Horn-nya sekalian butuh 50. Habis itu Holoki ini bahan ya unique material dari Akasha gitu ya. Unique material dari Akasha kalian juga butuh 50. Habis itu sama Ultima Unit ini unique material dari si Ultimate Bahamut yang Impossible. Nah, habis itu sama Astaroth Anima ini pasti kalian bingung dapetnya dari mana kan, karena kagak ada di raid yang Gold Legend sebelumnya. Astaroth Anima ini ada di co-op. Nih, gue tunjukin ya. Jadi kalau dari home nih, misalkan dari home, ini ada event. Nah, ini misalkan dari home, kalian lihat ke co-op, atau enggak kalau nggak ada di sini, kalian dari menu, kalian buka co-op. Kalian lihat nih yang ekstra. Nah, yang ekstra ada host quest. Nah, host questnya ini yang di Trust of the Dead. Trust of the Dead ini emang nggak kelihatan logonya siapa aja, cuman ini rate yang bakal ngedrop si Astaroth Anima tersebut. Dan kalau misalkan kalian nggak beruntung, per rate yang kalian kelarin tuh bisa dapet, bisa nggak dapet. Tapi tenang, ini rate-nya bisa diulang-ulang, tinggal sesuai waktunya aja, karena waktu co-op tuh biasanya sejam gitu. Itu. Nah, kan dari penjelasan gue soal upgrade Dark Opus weapon kalian dari bintang 3 atau dari MLB ke FLB, habis itu FLB ke ULB gitu ya kan. Kan itu agak effort kan ya kalau menurut kalian yang masih ranknya kecil gitu ya. Nah, sebenarnya ini gue cuma mau ngasih tau doang ya.
sebenarnya ada cara pintasnya. Cara pintasnya ini, tapi menurut gua ini kurang worth it karena masih ada bahan lain yang lebih ya istilahnya worth it gitu loh buat ditukar daripada cara pintasnya ini nih buat upgrade Dark Opus Weapon dari FLB ke ULB-nya gitu atau enggak dari bintang 4 ke bintang 5-nya. Nah, kalau kalian ingat di video gue sebelum-sebelumnya gitu ya, gue pernah bahas soal GW atau enggak Guild War. Nah, jadi si Guild War ini itu salah satu event di GBF di mana konsepnya tuh kalau misalkan kalian udah masuk kru, kalian bisa lawan kru lain. Nah, lawannya tuh kan pakai istilahnya kayak pakai honor gitulah. Honornya dapat dari kalian bunuh bos yang ada di event. Nah, salah satu reward dari si Guild War ini adalah Valor Badges. Nah, Valor Badges-nya ini kalian bisa akses, kalian punya berapa banyak di menu, habis itu di shop, habis itu kalian ke treasure trap, habis itu ke klik quest item ini, klik ini nih. Ini karena gue udah arahin ya ke Valor Badges, tapi kalau misalkan kalian belum, kalian bisa lihat dari sini nih di quest item. Habis itu kalian buka tab down barnya gini, habis itu kalian cari nih di all, ini di event other, kalian klik ini, habis itu kalian cari namanya Valor Badges. Nah di sini ketahuan nih Valor Badges kalian berapa gitu kan, sama item-item yang bisa ditukar gitu lah istilahnya. Nah kalau kalian intip nih ada barang kayak gini nih. Nah barang ini nih kayak apa ya? Kayak barang cheat gitu loh buat naik upgrade FLB Dark Opus Weapon ke ULB gitu. Ini udah lengkap loh sama skill-skillnya. Sama skill-skillnya gitu. Buat skill 3-nya ya. Nah, nanti kebuka. Menurut gue ini gak worth it sama sekali. Karena dengan harga segini kalian bisa dapat gold bar. Gold barnya ini bahkan lebih murah daripada cara pintasnya tersebut. Nah, atau enggak kalian bisa dapat kertas biru. Tapi ini kertas biru lumayan lama sih menurut gua. Tapi bukan itu intinya. Nah, bahan itu juga bisa buat dapetin ini nih. Sunlight Stone. Sunlight Stone ini sejauh yang gua ingat ini cuma dropnya di sini doang, Pak. Itu cuma bisa tuker di sini doang secara rutin. Sisanya tuh lu harus dari event atau enggak dari bansos gitu ya, itu baru drop ini ya item ini, dan item ini sangat butuh pak. Nah jadi menurut gue cuma ngasih tahu info aja soal ini karena ada beberapa barang lain yang bisa lebih worth mungkin daripada cara pintasnya ini, cara pintas buat naikin Dark Opus Weapon dari FLB ke ULB gitu. Oke, setelah gue jelasin tentang Dark Opus Weapon, gue ada beberapa weapon lagi nih yang pengen gue sebutin gitu ya, yang gue jelasin. Nah, di samping Dark Opus Weapon, yang jadi salah satu backbone buat grid kalian gitu ya, ada satu lagi tuh namanya Ultima Weapons. Nah, si Ultima Weapons ini gimmicknya gini. Jadi setiap tipe weapon dari si Ultima Weapon ini, misalkan nih gue punya Sword Ultima Weapon nih. Sword Ultima Weapon berarti gue bisa ngefek skill dari Ultima Weapon ini ke pemegang karakter Sword. Entah itu Ultima Weaponnya LE-nya api, tapi yang pemegang Swordnya wind. Dia tetap dapat nih karena tipe weaponnya sama. Nah gitu istilahnya ya. Weapon Ultima ini bakal kepake ketika lu udah ULB. Nah, tapi sayangnya kalau lu mau ULB ini kalian harus minimal rank 200. Nah, jadi untuk persiapan aja kalian istilahnya kalian build weapon ini FLB aja dulu cukup untuk di rank sekarang gitu ya. Ini buat pengingat aja ya. Oke, Dark Opus Weapon udah. Habis itu Ultima Weapon sudah, habis itu sisanya sih sebenarnya tinggal upgrade weapon M2 lu ke weapon M3 gitu. Jadi di weapon M3 ini mereka ada skill baru yang lumayan krusial lah kalau menurut konsensus banyak pemain dari GBF gitu. Nah, untuk Tiamat nih gue ambil contoh aja ya. Nah, ini weaponnya ada semua kok, tipe weapon skillnya ada semua di semua grid, di semua LE maksud gue. Nah, untuk Tiamat ini skill weaponnya ada di gunnya, gun M3-nya atau si Tiamat Bolt Aura-nya ini.
skill yang perlu kita perhatiin itu adalah namanya Omega Exalto Aeros. Nah, kita fokus ke Exaltonya. Exaltonya ini skill nih lumayan bagus ya, soalnya dia naikin status dari weapon lainnya gitu. Status weapon lainnya, weapon makna ya. Status weapon makna lainnya maksimal tuh sekitar 100% kalau makna. Kalau primal tuh dia 120%. Tapi ini lumayan berguna sih gridnya. Mungkin di tampilan layar kalian gue bakal nunjukin gitu kali ya, apa kemungkinan grid weapon ini bakal gimana ke depannya gitu kalau misalkan kalian mau upgrade dari M2 ke M3 nya gitu, buat jadi referensi aja. Karena ini setahu gue general tamnya kalian harus pakai nggak harus kalian kalau pengen enak tuh make-nya kalian minimal pakai 3 weapon ini di grid kalian. Dan ini farmingnya lumayan susah ya, karena gue sendiri pernah nyobain farming weapon Luminera-nya atau LA Light-nya gitu ya, dan itu gue nggak dapet bro, sumpah. Ini entah karena guanya kemarin lagi FOMO-nya ya ini. Nah itu sih istilahnya, jadi kayak ya main untung-untungan. Tapi tenang aja, karena Red ini juga, di Red M3 ini juga ada namanya chest baru gitu ya. Jadi selain dari apa ya, chest MVP atau gold chest yang isinya weapon beneran gitu ya, atau enggak chest biru ini kayak biasanya chest berdasarkan lu honornya berapa gitu. Ntar ada honor minimalnya biar lu bisa dapet chest biru ini. Ada juga nih namanya chest chest ijo atau chest giant gitu, chest giant gitu ya. Nah, chest giant ini dia kondisional. Jadi di beberapa masing-masing boss punya gimmick gitu ya, gimmick stack 10. Nah, stack 10-nya ini bisa lu kurangin, asal lu konversiin jadi stack buat dapetin si chest giant ini atau enggak chest kondisional. Nah, tadi kita udah bahas FLB ULB Dark Opus Weapon, FLB Ultima Weapon, sama weapon apa aja sih yang bakal diganti di grid M2 kalian kalau misalkan kalian mau ke M3 gitu ya. Nah, di sini gue mau jelasin juga beberapa weapon yang bisa kalian pakai dari Six Dragon sama Malice nih, yang masih kepake minimal lah sampai rank 200, karena weapon Six Dragon sama Malice ini beberapa ada yang keganti. Jadi di weapon di red yang di atas 200 gitu ya. Spoilernya di red Revans gitu ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat nih di layar nih yang bakal gue share gitu ya. Ini weapon yang memang bakal kepake lah istilahnya ya di grid selanjutnya gitu ya. Atau mungkin masih kepake di grid yang high level banget atau enggak grid rata kanan banget. PS Katana Ewir masih kepake. Oh ya, kalian gue saranin kalian memang mungkin gak bakal kepake untuk sekarang, tapi gue saranin kalian minimal farming 2 weapon dari Six Dragons sama Malice ini, karena gak ada yang tahu itu bakal kepake atau enggak kan ke depannya. Jadi lebih baik disimpan 2 FLB, hasil sisanya kalau kalian masih drop terserah mau kalian ngapain gitu. Atau mungkin kalian bisa cari skill AX-nya gitu, skill AX-nya gitu. Oke, mungkin itu dulu kali ya bisa gue sampaikan, kayak apa aja sih yang harus kalian grinding gitu, atau yang bisa kalian buka rate-nya pas di rank 150 sampai ya 199 lah, 199. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan yang memang kurang dimengerti atau dipahami, silakan komen aja di bawah. Gue mungkin bisa balas cepet, bisa balas lemot. Kalau kalian beneran butuh jawaban dari gue atau pendapat dari gue, kalian bisa join di Discordnya Beruto Official Channel, nanti gue kasih di deskripsi. Atau enggak, kalian bisa join di Discord Bang Windah gitu ya, karena kemarin Bang Windah juga seriusin tanda kutip game GBF ini dari awal gitu. Selamat buat dia. Di Discordnya Bang Winda mungkin juga bisa, karena gue juga lumayan sering jawabin orang-orang di channelnya dia.
Ya udah, jangan lupa like, komen, dan subrek. Jangan bocor di banner-banner nggak jelas ya. Bye.